Um, Langsung aja chapter 1 is the essentialist. Dia bilang bahwa the wisdom of life consists in the elimination of the non-essential. Okay, jadi yang dia bilang di sini ada kebijaksanaan dalam hidup itu terdiri dari itu bisa ada jika kita melakukan menghapus hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita ya. Lanjut. Okay. Di sini Sam Elliott is a capable executive in Silicon Valley who found himself stretched too thin after his company was acquired by a larger bureaucratic business. Jadi dikatakan bahwa Sam Elliott ini ada seorang eksekutif muda yang seorang eksekutif yang pandai ya di Silicon Valley. Silicon Valley itu tempatnya di California, Amerika Serikat. Jadi dia merasa bahwa ada di satu kondisi yang lumayan kritis di saat perusahaannya ini sudah diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar gitu ya. Next, he was in earnest about being a good citizen. Dikatakan bahwa he was in earnest about being a good citizen in his new role. Dia sangat senang dan sangat pengen untuk bisa menjadi seorang warga yang baik, menjadi seorang pemain yang baik ya di role yang barunya dia, in his new role, di perannya dia ya. So he said yes to many requests without really thinking about it. Jadi alhasil dia mengatakan banyak sekali ya untuk hal-hal yang dia bahkan belum berpikir tentang itu ya. But as a result that he would spend the whole day rushing from one meeting and conference call to another trying to please everyone and get it all done. Jadi hasilnya apa? Gara-gara dia suka mengatakan ya semua ya, hasilnya adalah dia akan menghabiskan seluruh harinya itu bergegas dari satu meeting ke konferensi yang lain. Kemudian juga dia akan mencoba untuk menyenangkan semua orang dan berusaha untuk melakukan hal semua ya. His stress went up as the quality of his work went down. Dia mulai menjadi depresi atau stres saat kualitas kerjanya itu menurun. He was majoring in minor activities in all, and as a result, dia itu sepertinya dia menguasai segala aktivitas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele, dan sebagai hasilnya his work became unsatisfying for him. Jadi hasilnya adalah pekerjaannya itu menjadi tidak membahagiakan untuk dia ya. Thank you yang udah follow kakak, kalau berkenan boleh bantu tap-tap layar. In the midst of his frustration, the company came to him and offered him early retirement package. Jadi saat Sam Elliott ini lagi frustrasinya, si perusahaan itu lalu menawarkan dia untuk satu paket thank you for your like, thank you so much. Perusahaan itu menawarkan satu paket untuk pensiun ya, suatu paket pensiunan. Istilahnya dia minta karena performanya udah buruk, dia diminta pensiun gitu ya. But he was in his early 50 and had no interest in completely retiring. Tapi si Sam ini dia baru berusia di pertengahan 50 ya, dan dia belum tertarik untuk pensiun. He thought briefly about starting a consulting company, doing what he was already doing. Dia berpikir secara singkat untuk memulai sebuah perusahaan konsultasi ya, sama seperti yang sedang dia lakukan saat itu. He even thought of selling his services back to his employer as a consultant. Dia bahkan berpikir untuk menjual kembali pelayanannya dia kepada to his employer, kepada pegawai-pegawainya dia sebagai seorang konsultan ya. But none of these options seem that appealing. Tapi pilihan-pilihan ini nampaknya bagi dia tidak begitu menarik ya. So he went to speak with a mentor who gave him surprising advice. Lalu dia pergi dan berbicara dengan seorang guru yang memberikan dia suatu saran yang sangat mengagetkan. Stay, but do what you would as a consultant and nothing else.
ya. Jadi dikatakan sama um, si guru yang tadi, katakan tinggal di company yang sekarang, tapi lakukan saja apa yang seharusnya seorang konsultan lakukan dan jangan lakukan hal yang lain. Dan juga and don't tell anyone, tidak perlu untuk mengasih tahu ya, memberitahu semua orang. In other words, his mentor was advising him to do only those things that he deemed essential. Dengan kata lain, gurunya dia itu menyarankan dia untuk hanya melakukan hal-hal yang dianggap penting atau esensial ya, dan ignore everything else that was asked of him, dan mengabaikan hal-hal lain yang diminta orang untuk dia lakukan. The executive followed the advice. Kemudian si Sam Elliott ini dia mengikuti saran tersebut. He made a daily commitment to cutting out the red tape. He began saying no. Jadi dia mulai komitmen hariannya dia supaya dia tidak lagi mengatakan iya kepada setiap orang, dan dia mulai berani untuk berkata tidak ya. He was tentative at first. Jadi awalnya masih ragu-ragu gitu ya. He would evaluate request based on the timid criteria. Jadi dia bakal menilai permintaan-permintaan orang itu dengan kriteria-kriteria yang sepele gitu lah ya. Can I actually fulfill this request? Bisakah saya memenuhi permintaan ini? Given the time and resources I have. Dengan waktu dan juga dengan waktu dan juga sumber daya yang saya punya ya. If the answer was no, then he would refuse the request. Jika jawabannya adalah tidak, maka dia akan menolak permintaan tersebut. He was pleasantly surprised to find that while people would at first look a little disappointed, they seemed to respect his honesty. Dia cukup kaget ya, karena dia menemukan bahwa pada saat dia mengatakan tidak, orang-orang tuh awalnya terlihat sedikit kecewa, tetapi mereka nampaknya menghormati kejujurannya. Encouraged by his small win, he pushed back a bit more. Jadi termotivasi dari kemenangan kecilnya itu, dia mendorong dirinya untuk menjadi lebih lagi. Now when a request would come in, he would pause and evaluate the request. Jadi sekarang setiap ada permintaan yang datang, dia akan berhenti sejenak, kemudian dia akan menilai dulu nih permintaan. Dia akan menilai lagi permintaan tersebut against a tougher criteria, dengan satu kriteria atau syarat yang lebih sulit. Is this the very most important thing I should be doing with my time and resources right now? Jadi kriterianya untuk melakukan sesuatu sekarang adalah, apakah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya? Is this the very most important thing? Apakah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya sehingga apakah ini sesuatu yang sangat penting bagi saya untuk menggunakan waktu dan sumber daya yang saya punya? If he couldn't answer a definite yes, then he would refuse the request. Jika jawabannya adalah jika dia tidak memberikan jawaban ya dengan tepat atau tegas, dia akan menolak ya. He would refuse the request. Dia akan menolak permintaan tersebut. And once again, to his delight, while his colleagues might initially seem disappointed, dan sekali lagi sesuatu yang menyenangkan bagi dia ya. Pada awalnya teman-teman dia itu mungkin initially pada awalnya seem disappointed, nampaknya itu nampaknya mereka kecewa. They soon began to respect him more for his refusal, not less. Tapi mereka mulai untuk menghormati dia lebih atas penolakan yang dia berikan. Okay? Emboldened, he began to apply this selective criteria to everything ya. Jadi dia menjadi semakin berani dan dia mulai untuk he began to apply the selective criteria to everything. Dia mulai untuk mengaplikasikan
kriteria ini kepada segala jenis hal dalam kehidupannya. Not just direct request, bukan hanya permintaan langsung. In his past life, he would always volunteer for presentation. Di masa hidupnya, di kehidupan sebelumnya, dia selalu akan volunteer means volunteer is apa ya Indonesianya, is hard to explain. Dia akan selalu bervolunteer is sukarela ya. Ya, dia akan selalu sukarela untuk melakukan presentasi or assignment that came up last minute, ataupun tugas-tugas yang diberikan pada menit-menit terakhir. Now he found a way to not sign up for them. Sekarang dia menemukan cara ya untuk tidak terlibat di dalam hal tersebut. He used to be one of the first to jump in on an email trial. Dia dulunya adalah orang yang akan terlibat pertama-tama ya di dalam percobaan email trial in office gitu ya. But now he just step back and let other jump in. Tapi sekarang si Elliot ini dia malah sedikit cenderung mundur, dan juga dia membiarkan orang lain untuk terlibat dalam hal tersebut. So for here, he stopped attending conference calls. Dia berhenti untuk menghadiri pertemuan meeting that he only had a couple of minutes of interest in. Dia berhenti menghadiri pertemuan-pertemuan yang dia itu hanya yang menarik, yang menarik bagi dia hanya untuk waktu yang singkat ya, atau yang bermanfaat bagi dia untuk waktu yang singkat. And he stopped sitting on the weekly update calls because he didn't need the information. Dia berhenti ya, dia stop. Dia berhenti untuk ada di weekly update calls. Itu ada kayak sejenis grup gitu, jadi nanti bakal update informasi di grup tersebut, karena dia nggak lagi butuh informasi tersebut ya. He stopped attending meetings on his calendar. Dia berhenti untuk menghadiri pertemuan-pertemuan di kalendernya if he didn't have a direct distribution to make. Jika ia tidak memiliki kontribusi langsung untuk diberikan. He explained to me. Dia menjelaskan kepada saya, just because I was invited didn't seem a good enough reason to attend. Hanya karena saya diundang tidak berarti itu sesuatu yang alasan yang baik untuk saya bisa hadir, okay? It felt self-indulgent at first. Awalnya seperti memanjakan diri sendiri ya. But by being selective, he bought himself space. Tapi dengan menjadi seorang yang selektif, dia memberikan dirinya sendiri ruang. And in that space, he found creative freedom. Dan di ruang tersebut, dia menemukan satu kebebasan yang kreatif ya. He could concentrate his efforts on one project at a time. Dia dapat berkonsentrasi pada satu persatu proyek yang dia miliki ya. He could plan the roughly. Dia dapat merencanakannya dengan sangat-sangat tertata ya, akurat. He could anticipate roadblocks and start to remove obstacles ya. Dia mulai untuk bisa mengantisipasi tantangan-tantangan dan juga untuk memecahkan masalah-masalah atau tantangan-tantangannya. Instead of spinning his wheels trying to get everything done. Daripada yang sebelumnya dia lakukan adalah dia berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. He could get the right things done. Dia bisa menyelesaikan hal-hal He could get the right things done. Dia bisa menyelesaikan hal-hal yang benar ya. His newfound commitment to doing only ya.
komitmen barunya, his newfound komitmen barunya untuk melakukan hanya the things that were truly important, hal-hal yang benar-benar penting bagi dia, and eliminating everything else, dan menghapus hal-hal lainnya, restore the quality of his work. Jadi itu memperbaiki kualitas kerjanya ya. Instead of making just a millimeter of progress, bukannya dia hanya membuat 1 milimeter perkembangan. Instead of making just a millimeter of progress in a million direction. Jadi bukan hanya bukannya dia melakukan satu perubahan yang sangat kecil di berbagai arah, dia mulai untuk generate tremendous momentum. Dia mulai untuk mengarahkan momentum yang luar biasa towards, untuk accomplish, mencapai the things that were truly vital, untuk mencapai hal-hal yang benar-benar penting. He continued this for several months, Jadi dia ini melakukan hal seperti ini sampai beberapa bulan ya. He immediately found that he not only got more, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia not only got more of his day back at work, bahwa dia tidak hanya mendapatkan hari-harinya kembali di pekerjaan. In the evening he got even more time back at home Jadi bahkan di rumah di rumah juga dia punya waktu yang lebih He said, I got back my family life. Dia bilang bahwa dia mendapatkan kembali kehidupan keluarganya. I can go home at a decent time. Saya bisa balik ke rumah di waktu yang ini Kemudian, now instead of being a slave to his phone, dan bukannya menjadi budak dari handphonenya, dia mematikan handphonenya he shut it down. Okay. Okay, he goes to the gym, he goes out to eat with his wife. Dia pergi ke gym, kemudian dia pergi makan sama istrinya. Okay, wait.
Okay, let's continue, okay? So it says that he shut it down, yes. He goes to the gym, he goes out to eat with his wife. Jadi dia udah bisa pergi nge-gym, dia udah bisa pergi makan sama istrinya keluar ya. To his great surprise, there were no negative repercussion to his experiment. Dan yang membuat dia kaget adalah tidak ada pertengkaran negatif ya terhadap percobaan yang dia lakukan. His manager didn't chastise him ya. Jadi manajernya itu tidak ada marah atau berhentikan dia. And his colleagues didn't resent him. Teman-teman rekan-rekan kerjanya dia juga tidak resent him, tidak benci dia ya. Quite the opposite. Bahkan cukup berlawanan. Because he was left only with his project that were meaningful to him and actually valuable for the company. Karena dia hanya diberikan tugas-tugas ya yang benar-benar berarti bagi dia dan berharga untuk perusahaan. They began to respect and value his work more than ever. Mereka mulai untuk menghargai dan menghormati ya pekerjaannya lebih dari yang mereka pernah lakukan sebelumnya. His work became fulfilling again. Pekerjaannya menjadi fulfill, fulfill is dia merasa lebih puas ya dengan pekerjaannya lagi. His performance rating went up ya. Jadi rating performa dia juga naik. He ended up with one of the largest bonus of his career. Dan dia akhirnya mendapatkan bonus terbesar yang pernah dia punya dalam karirnya ya. In this example is the basic value proposition of essentialism, okay? Nah, ini adalah satu contoh dasar dari nilai dari esensialisme. Only once you give yourself permission to stop trying. Hanya saat Anda memberikan izin kepada diri Anda untuk berhenti, mencoba untuk melakukan segala hal, ya. And to stop saying yes to everyone, berhenti mengatakan ya untuk setiap orang. Can you make the highest contribution towards the things that really matters? Maka barulah Anda bisa untuk membuat suatu kontribusi yang sangat tinggi atau sangat besar terhadap hal-hal yang berarti bagi Anda. What about you? Bagaimana dengan Anda? How many times have you react? Seberapa kali Anda how many times have you reacted? Berapa kali Anda bereaksi ya, to a request by saying yes without really thinking about it? Berapa kali dalam hidup Anda memberikan reaksi kepada suatu permintaan dengan mengatakan ya tanpa benar-benar memikirkan hal tersebut? How many times have you resigned committing to do something and wondered? Berapa kali Anda membenci melakukan sesuatu, Anda membenci melakukan sesuatu dan Anda bertanya-tanya, why did I sign up for this? Kenapa saya terlibat atau saya ikut hal ini? How often do you say yes simply to please? Seberapa sering Anda mengatakan ya hanya sebatas untuk menyenangkan, or to avoid trouble, atau untuk menghindari masalah, or because yes, or because, atau karena ya had just become your default response, sudah menjadi respon otomatis Anda ya. Now let me ask you this. Sekarang izinkan saya menanyakan Anda satu hal ini. Have you ever found yourself stretched too thin? Apakah Anda pernah menemukan diri Anda itu begitu lelah ya? Have you ever felt both overworked and underutilized? Pernahkah Anda merasa Anda bekerja terlalu banyak dan Anda sepertinya tidak menghasilkan begitu banyak hal ya? Have you ever found yourself majoring in minor activities? Pernahkah Anda menjumpai diri Anda bahwa Anda ternyata master dari hal-hal kecil? Do you ever feel busy but not productive? Pernahkah Anda merasa begitu sibuk tapi tidak produktif?
like you're always in motion. Anda seperti selalu saja bergerak but never getting anywhere. Tapi tidak pernah sampai dimanapun. Tapi tidak pernah kemanapun. If you answer yes to any of these, jika jawaban Anda adalah ya kepada salah satu dari hal tersebut, the way out is the way of essentialist. Jalan keluar Anda adalah jalan essentialist. Okay, way of essentialist. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu way of essentialist ya. Oke, the way of essentialist. Ya, jalan seorang essentialist. Dieter Rams was the lead designer of Braun for many years ya. Jadi si Dieter Rams ini dia adalah desainer kepala ya untuk Braun untuk selama periode waktu yang cukup lama. He is driven by the idea that almost everything is noise. Dia diarahkan oleh satu ide bahwa hampir segala sesuatu itu adalah noise ya, kebisingan. He believe very few things are essential. Dia percaya bahwa hanya sedikit sekali hal-hal yang penting. His job is to filter through that noise until he gets to the essence. Tugasnya adalah untuk menyaring keributan-keributan atau menyaring berbagai kebisingan-kebisingan hingga ia mendapatkan inti dari apa yang harusnya dilakukan. For example, sebagai contohnya, as a young 24-year-old at the company, sebagai seorang yang berusia 24 tahun di perusahaan itu, he was asked to collaborate on a record player. Dia diminta untuk mengkolaborasikan suatu record player ya. The norm at the time was to cover the turntable in solid wooden lid or even aturan pada saat itu adalah untuk menutup menutup turntable dengan tutupan kayu yang padat, or even to incorporate the player, atau untuk menyatukan playernya atau pemain itu ke dalam suatu furnitur untuk ruang tengah, ruang tamu. Instead, sebaliknya, he and his team remove the clutter and design a player with a clear plastic cover. Jadi dia dan teman-teman timnya itu mereka dan teman-temannya itu mereka dan teman-temannya bentar ya guys. Tadi sampai di It was the first time such a design had been used. Itu adalah pertama kali desain seperti itu digunakannya, and it was so revolutionary ya, dan itu sangat it was so revolutionary means sangat mengubah, it's something yang revolusioner ya, sesuatu yang bersifat revolusioner atau sesuatu yang bersifat bantu tap layar juga. Thank you, please follow if you haven't, and do give me some likes. Thank you. I hope you enjoy. Anyway, by a
Okay, we were captured in just 3 German words. Okay, jadi hanya terdiri dari 3 kata dalam bahasa Jerman. Apa nih? Weginar, aber besser. Yang terjemahan bahasa Inggrisnya artinya less but better. Kurang tapi lebih baik ya. A more fitting definition of essentialism would be hard to come by, okay? Jadi definisi yang lebih baik, lebih cocok untuk esensialisme itu akan sangat sulit lagi ya untuk ditemukan. Selain ini ya, less but better, kurang tapi lebih baik ya. Ingat, less but better. The way of essentialist is relentless pursuit of less but better. Jadi jalan seorang essentialist itu adalah pengejaran akan hal-hal yang sedikit tetapi sesuatu yang lebih baik. It doesn't mean occasionally giving a nod to the principle. Tidak berarti bahwa Anda sesekali memberikan Anda mengangguk kepada atau mengatakan ya kepada prinsip ini. Itu berarti pursuing it in a disciplined way. Anda mengejar prinsip ini, pursuing it, mengejarnya in a disciplined way, dengan cara yang disiplin ya. The way of essentialist isn't about setting New Year resolution. Jalan seorang essentialist itu tidak mengenai mengatur ya, membuat resolusi tahun baru. To say no more, untuk tidak mengatakan tidak lagi. Or about pruning your inbox, atau mungkin mengenai ini ya, kayak menghapus, mengurangi inbox Anda, kotak masuk. Or about mastering some new strategy in time management, atau mengenai mastering, menguasai strategi baru dalam pengelolaan waktu. It is about, tetapi ya, jalan esensialis ini, it is about pausing constantly to ask. Ya, jadi mengenai kita berhenti sejenak dan secara terus-menerus bertanya, am I investing in these right activities? Apakah saya berinvestasi di satu aktivitas yang tepat? There are far more activities and opportunities in the world than, ada lebih banyak aktivitas dan juga kesempatan di dunia ini daripada waktu dan sumber daya yang kita miliki ya, yang bisa kita investasikan. And although many of them may be good, dan mungkin dan meskipun banyak dari aktivitas ataupun kesempatan-kesempatan itu yang nampaknya bagus, or even very good, atau bahkan sangat bagus, the fact is that most are trivial. Kenyataannya bahwa kebanyakan dari mereka adalah sesuatu yang bersifat sepele, and few are vital, dan hanya beberapa saja yang begitu vital atau penting ya. The way of the essentialist, jalan seorang essentialist involve learning to tell the difference. Terkait belajar untuk membedakannya, learning to filter through all those options, belajar untuk menyaring pilihan-pilihan tersebut, and selecting those ones that are really truly essentials, dan memilih hal-hal yang benar-benar penting ya. Susah banget bahasa Inggrisnya, ya ampun kak. Oke. No problem kakak. Thank you udah komen, dibantu tap-tap layar. Oke. Dibantu follow ya kak. Kak. Thank you. Alright. Ini apa ya kak, ini bukunya New York Times bestseller ya, bisa dilihat. Di Indonesia dia belum ada, aku belum pernah jumpa versi bahasa Indonesianya. Aku cari di marketplace juga tak ada ya versi bahasa Indonesianya. Jadi belum ada versi bahasa Indonesianya. So let's join and listen. Oke, kita lanjut ya. Essentialism is not about how to get more things done. Esensialisme itu bukan terkait bagaimana kita mendapatkan lebih banyak hal untuk diselesaikan. It's about how to get right things done. Ya, jadi dia lebih terkait mengenai bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang benar, menyelesaikan hal-hal yang benar atau menyelesaikan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan ya. It doesn't mean just doing less for the sake of less either.
tidak berarti bahwa kita hanya melakukan sedikit untuk ya bukan berarti kita melakukan segala hal menjadi lebih sedikit ya, tidak seperti itu. It's about making the wisest possible investment. Hal ini mengenai membuat ya investasi yang paling bijak dari waktu ya. Jadi jalan esensialisme ya. Jalan esensialisme ini dia terkait dengan membuat suatu investasi yang paling bijak terhadap waktu dan juga energi Anda in order to operate at our highest point, supaya kita bisa beroperasi atau bekerja pada titik kontribusi kita yang paling tinggi by doing only what is essential, dengan melakukan hal-hal yang penting, dengan hanya melakukan hal-hal yang penting ya. Oke. Nah, ini ada gambar di sini. You can see ini energi ya. What we want is di sini ya. Kita mau bisa melakukannya di sini anyway, dengan kontribusi tertinggi. Next. The difference between the way of essentialists and the way of non-essentialists can be seen in a figure opposite. Ya, perbedaan dari jalan seorang essentialist dan jalan seorang yang bukan seorang essentialist can be seen in the figure opposite. Kita bisa lihat pada gambar di atas ya. In both images, the same amount of effort is exerted ya. Pada kedua gambar ini, jadi usaha yang sama itu kita bisa lihat ya, usaha yang sama itu dilakukannya. In the image on the left, pada gambar sebelah kiri ya, with this one, the energy is divided into many different activities. Energinya ini terbagi untuk banyak aktivitas yang berbeda ya. Nih, let's see, so many. The result is that we have the unfulfilling experience. Hasilnya adalah kita memiliki hasil yang tidak memenuhi, tidak memuaskannya, of making a millimeter of progress, dari membuat sebuah perubahan kecil menjadi sorry. Ya, jadi hasilnya dari gambar yang ini ya, bahwa kita membagi energi kita kepada banyak sekali aktivitas yang berbeda-beda. Hasilnya adalah kita mendapatkan pengalaman yang tidak memuaskan dari usaha kita untuk membuat suatu perubahan yang kecil terhadap hal-hal di berbagai arah kehidupan kita ya. In the image on the right, pada gambar sebelah kanan, the energy is given for fewer activities ya. Energi ini diberikan untuk beberapa aktivitas saja ya. The result is that by investing in fewer things, hasilnya adalah dengan berinvestasi ya, atau dengan berfokus kepada hal-hal yang lebih sedikit, we have what's next? We have satisfying experience of making significant progress. Ya, jadi akhirnya itu kita punya pengalaman yang sangat memuaskan karena kita membuat suatu kemajuan yang berarti in the things that matter most, pada hal-hal yang sangat berarti bagi kita ya. The way of the essentialist rejects the idea that, jadi jalan seorang essentialist itu dia menolak ide bahwa we can fit in all, kita bisa cocok untuk semua ya. Itu sebenarnya tidak tepat ya. Welcome yang baru join, bantu tap-tap layar ya kak. Yang baru join bantu tap-tap layar, bantu follow juga ya. Thank you. Bukunya buku Essentialist ya. Ini bukunya seperti ini. Bukunya New York Times bestseller. Dan ini di Indonesia belum ada ya. Maksud saya belum ada terjemahan bahasa Indonesia. So boleh ikut baca sama-sama saya. Kalau cek di ini juga marketplace juga cuma ada yang bahasa Inggrisnya ya. Oke, ini bukunya baru jadi belum begitu ada terjemahan Indonya ya, belum ada. Oke.
Next, instead it requires us to grapple with the real trade-off. Ya, jadi hal ini menyarankan kita untuk benar-benar berhadapan ya dengan pertukaran yang sesungguhnya and make tough decision dan membuat keputusan-keputusan yang sulit ya. In many cases, we can learn to make one-time decision. Pada berbagai banyak kesempatan kita dapat belajar untuk membuat keputusan satu kali that make 1,000 future decision. To make one-time decision that make 1,000 future decision, so we don't exhaust ourselves. Okay. Jadi pada kebanyakan pada banyak waktu ya, pada banyak kasus kita dapat belajar untuk membuat keputusan satu kali saja yang akan membuat keputusan-keputusan di masa yang akan datang ya, sehingga kita tidak kecapean atau kelelahan untuk bertanya pertanyaan yang sama lagi dan lagi ya. Jadi kita buat keputusannya sekali aja sekarang. Jadi nggak perlu untuk besok-besok udah nggak ulang-ulang lagi ya. Sekali ngambil keputusan selesai ya, kita udah tahu. Okay. The way of essentialist means living by design ya. Jalan seorang esensialis ini berarti dia hidup berdasarkan rancangan ya, not by default ya, tidak secara serampangan ya. Instead of making choice reactively, daripada membuat pilihan secara reaktif, the essentialist deliberately distinguishes ya. Dia secara cermat membedakannya the vital view from the trivial many ya. Dia harus bisa membedakan hal-hal yang vital ya, hal-hal yang vital yang jumlahnya sedikit dari hal-hal yang sepele yang jumlahnya itu begitu banyak. Eliminate the non-essentials, menghapus ya hal-hal yang tidak penting, and then remove obstacles, dan juga menghapus ya, menghapus tantangan-tantangan. So the essential things have clear, smooth passage, sehingga hal-hal yang penting bagi kita itu bisa kita lakukan dengan jernih ya, dengan mulus. In other words, essentialism is a discipline. Dengan kata lain bahwa essentialisme ini adalah sebuah disiplin, sebuah ilmu ya. Systematic approach, jadi suatu pendekatan yang sistematis for determining where our highest point of contribution lies. Ya, di mana poin tertinggi untuk menentukan di mana poin tertinggi untuk berkontribusi kita berada. Then making execution, lalu kita menjalankannya, melakukan tindakan, membuat take action ya, melakukan tindakan of those things almost effortless ya. Dan setelah kita kalau sudah buat ini ya, kita udah ikut disiplin ini, maka kemudian dikatakan bahwa untuk eksekusinya atau untuk melakukannya itu akan lebih mudah ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini orang-orang yang non-essentialis ya, sementara ini orang yang essentialis ya. Oke, cara berpikirnya, things. Orang-orang yang non-essentialis ya, all things to all people, segala sesuatu untuk setiap orang. I have to, saya harus. Apalagi. And then, it's all important, semua hal penting. How can I fit it all in? Bagaimana segala sesuatu itu bisa cocok ya. The undisciplined, this one is the undisciplined, okay? Sementara orang-orang yang ada di jalan essential, okay? Less but better, kurang tapi lebih baik ya, lebih sedikit tapi lebih baik, okay? I choose to, saya memilih untuk. Only a few things really matter, hanya beberapa hal saja yang benar-benar penting. What are the trade-off? Apa penggantinya? The discipline, okay? Nah, kemudian itu dari cara berpikir. Sekarang dari cara melakukannya, dari das, apa yang dilakukannya. Orang-orang yang non-essentialis itu, non-essentialis ya, mereka itu akan mengejar untuk sesuatu yang lebih. Reacts to what's most pressing ya, bereaksi terhadap apa yang paling menekan.
Say yes to people without really thinking. Mengatakan ya kepada orang-orang tanpa benar-benar berpikir. Tries to force execution at the last moment. Berusaha untuk memaksa eksekusi ya pada menit-menit terakhir. Sementara kalau orang-orang esensialis itu mereka mengejar lebih sedikit ya. Pause to discern what really matters ya. Mereka berhenti sejenak untuk menentukan, membedakan mana yang benar-benar berarti. Says no to everything. Berkata tidak ya kepada hampir semua hal kecuali hal-hal yang penting. Remove obstacles to make execution easy. Jadi mereka berusaha untuk menghapus, menghilangkan ya tantangan-tantangan untuk membuat eksekusi nanti itu menjadi lebih mudah. Nah, gets ini berarti apa yang didapatkannya, hasilnya ya. A life that doesn't satisfy. Jadi orang-orang non-essentialist mereka akan mendapatkan akan hidup suatu kehidupan yang tidak membuat mereka satisfied, puas ya. Lalu it takes on too much. Terlalu banyak yang mereka pikirkan and work and suffers. Mereka bekerja dan menderita ya. Feels out of control, merasa di luar kendali. It is unsure of whether the right things got done ya. Jadi tidak yakin apakah hal-hal yang benar itu udah diselesaikan. Feels overwhelmed and exhausted, merasa sangat merasa menggebu-gebu dan lelah. Sementara kalau orang yang hidup di jalannya essentialist ya, lives a life that really matters ya. Dia itu hidup wait a second, bentar ya. Okay. Lanjut ya. Nah, tadi di sini orang-orang yang mempraktekannya gaya hidup esensialis itu, mereka hidup mereka itu begitu berarti ya. Live a life that really matters. Choose carefully in order to do great work. Mereka memilih ya dengan sangat hati-hati untuk melakukan hal-hal yang besar. Feels in control. Merasa mereka itu pegang kendali ya. Get the right things done. Mereka bisa berhasil melakukan hal-hal yang benar ya. Experience joy in the journey. Dan yang terakhir adalah mereka merasakan sukacita ya, senang saat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. The way of the essentialist is path to being in control ya. Jadi jalan seorang essentialist ini adalah jalan untuk mengambil kendali of your own choices ya, terhadap pilihan-pilihan kita ya. It is a path to new level of success and meaning. Suatu jalan yang baru, suatu jalan ke level yang baru akan sukses dan arti dan makna. It is the path of which adalah jalan yang mana we enjoy the journey. Kita sangat menikmati perjalanan tersebut. Not just the destination, tidak hanya tujuannya. Despite all these benefits, di samping semua keuntungan ini, however, there are too many forces. Bagaimanapun juga akan ada begitu banyak hal-hal ya, begitu banyak pengaruh ya dari luar, gaya-gaya dari luar yang bekerja sama untuk membuat kita keep us from applying the discipline pursuit, membuat kita untuk tidak mengaplikasikannya atau tidak melakukan disiplin mengejar lebih sedikit tetapi lebih baik ya.
Which may be why, yang mungkin mengapa so many end up, begitu banyak orang yang pada akhirnya menjadi tak terarah dalam jalan mereka dan menjadi tak terarah di jalan non-esensialis ya. Okay, next. Okay, next is the way of the way of the non-essentialist ya. Jalan sang non-essentialist ya. On a bright winter day in California, I visited my wife, Anna. Jadi di suatu hari yang cerah ya, di musim dingin di California, saya mengunjungi istri saya Anna in the hospital, yang lagi di rumah sakit ya. Even in the hospital, Anna was radiant. Ya bahkan di rumah sakit pun Anna itu dia tetap tetap semangat ya. But I also knew she was exhausted. Tapi saya juga tahu bahwa dia kelelahan. It was day after our precious daughter was born ya. Sehari setelah anak perempuan kami yang begitu berharga lahir, healthy, lahir dengan sehat dan happy ya. Sehat dan bahagia, beratnya 7 pound 3 ons ya. Yet what should have been one of the happiest? Tapi apa yang seharusnya menjadi salah satu yang paling ya membahagiakan? Most serene days of my life was actually filled with tension. Ya, hari-hari hidup saya sebenarnya dipenuhi dengan ketekanan ya, ketegangan. Even as my beautiful new baby lay in my wife's tired arms. Bahkan pada saat bayi cantik saya itu dia beristirahat di tangan istri saya ya. I was on the phone and on email with work. Saya sedang menggunakan handphone saya membaca sebuah email dengan suatu email pekerjaan. I was feeling pressured to go to a client meeting, dan saya merasa sangat tertekan ya untuk pergi ke meeting bersama klien. My college had written, teman rekan kerja saya sudah menuliskan, Friday between 1 and 2 will be a bad time. Hari Jumat antara jam 1 jam 2 merupakan waktu yang tidak cocok. To have a baby because untuk memiliki seorang bayi, karena because I need you to come home. I need you to come. Saya perlu Anda untuk datang be at this meeting with X. Menghadiri pertemuan ini dengan si X. It was now Friday. Dan hari ini sekarang adalah hari Jumat. And though I was pretty certain, dan meskipun aku begitu yakin, or at least I hope, atau setidaknya saya berharap, the email had been written in jest, I still felt pressure to attend. Okay? Saya masih merasa tertekan untuk menghadiri email tersebut. Next, instinctively ya, dengan insting saya, I knew what to do. Saya tahu apa yang harus aku lakukan. It was clearly a time to be there for my wife and newborn child. Sudah jelas ini adalah waktu saya untuk berada bersama dengan istri dan juga anak saya yang baru lahir. So, when asked whether I planned to attend the meeting, I said with all conviction I could master. Yes. What? Ya. Jadi pada saat ditanya apakah saya berencana untuk menghadiri pertemuan tersebut, dengan segala keyakinan saya menjawab iya. To my shame, sungguh memalukan bagi saya ya, while my wife lay in the hospital with our hours old baby, sementara istri saya berbaring di rumah sakit dengan bayi kami yang baru berusia jam,
I went to a meeting. Saya pergi ke suatu pertemuan. Afterward, my colleague said. Setelah itu, rekan kerja saya mengatakan, the client will respect you for making the decision to be here. Customer atau klien tersebut akan sangat menghargai Anda karena Anda membuat keputusan untuk hadir ya. But the look on the client's face did not evince respect. Tetapi rupa dari klien-klien tersebut tidak menampakkan bahwa mereka menghargainya. Instead, they mirror how I felt. Tapi sebenarnya mereka bahkan mencerminkan bagaimana apa yang saya rasakannya. Wow, what was I doing there? Apa yang saya lakukan di sana? I had said yes simply to please. Saya mengatakannya hanya untuk menyenangkan. And in doing so, I had hurt my family. Dan dengan melakukan begitu, saya sudah melukai keluarga saya, integritas saya, and even the client relationship, dan bahkan hubungan dengan klien tersebut. As it turned out, okay? Dan pada akhirnya, exactly nothing came out of the client meeting. Tak ada yang As it turned out, exactly nothing came out. Ya, pada akhirnya tak ada hasil ya dari pertemuan itu. But even if I had, bahkan jika ada hasil, surely I would have made a full bargain. Jika saja ada hasilnya, maka saya pasti sudah membuat satu penawaran yang buruk. In trying to keep everyone happy, I had sacrificed what mattered most. Mencoba untuk membuat semua orang senang, saya sudah mengorbankan apa yang sangat penting. On reflection, I discovered this important lesson. Dalam saat berefleksi ya, saat memikirkan kembali, saya menemukan pelajaran penting ini. If you don't prioritize your life, someone else will. Ya, jika Anda tidak memprioritaskan kehidupan Anda, maka orang lain yang akan memprioritaskan. Oke. Next. Dibantu tap-tap layar kakak ya. Dibantu tap-tap layar. Thank you. Jangan lupa follow. Yang belum follow dibantu follow ya. Kita baca buku ini ya, The Essentialism. Ini New York Times bestseller, bisa dilihat di sini. Tapi ini di Indonesia belum ada ya, untuk terjemahan Indonesia belum ada. Ini aku beli di marketplace dan memang baru ada yang versi bahasa Inggris ya, yang versi bahasa Indonesia belum ada. Oke. Yuk sama-sama belajar ya bahasa Inggris terus pengembangan diri. Dibantu tap-tap layar guys. Thank you. Okay, that experience gave me renewed interest. Ya, jadi pengalaman tersebut memberikan saya suatu ketertarikan ya, rasa yang dibaharui. Okay, read, membaca. Inexhaustible obsession, obsesi yang tidak pernah capek. In understanding why, dalam memahami kenapa intelligent people make the choice they make in their personal and professional life ya. Orang-orang cerdas membuat pilihan yang mereka lakukan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Why is it? Kenapa? I wonder, saya penasaran that we have so much more ability inside. Kita punya kemampuan yang lebih banyak ya, lebih besar di dalam diri kita, dan we often choose to utilize daripada yang pernah kita pilih untuk kita gunakan. And how can we make choices, dan bagaimana kita bisa membuat keputusan that allow us to tap into more of the potential, yang memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk lebih dalam ke potensi yang lebih besar di dalam diri kita.
dan dalam diri setiap orang dimanapun mereka berada. Okay, my mission to shed light on this question has already led me to quit law school in England and travel. Ya, jadi misi saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah membuat saya harus berhenti dari sekolah hukum di Inggris dan melakukan perjalanan pada akhirnya ke California to do my graduate work at Stanford untuk melakukan tugas ya, untuk melakukan tugas to do my graduate work ya, untuk melakukan tugas kelulusan saya di Universitas Stanford. It had led me to spend more than 2 years. Hal ini membuat saya menghabiskan lebih dari 2 tahun collaborating on books ya, berkolaborasi dengan buku-buku, berkolaborasi atau bekerja dengan suatu buku yang berjudul Multipliers ya. How to be the best leader, make everyone smarter ya. Seorang multiplier ya, pembuat yang menjadikan sesuatu pemain multiplier ya. Pemain dalam arti bahwa dia bisa memainkan banyak banyak hal bisa dimainkannya, tidak hanya satu poin aja. Oh, halo Bang Doni. Thank you. What is this? And it went on to inspire me to start a strategy and leadership company in Silicon Valley. Dan hal ini terus menginspirasi saya untuk memulai suatu perusahaan yang berfokus pada strategi dan kepemimpinan di Silicon Valley, where I now work with some of the most capable people, di mana saat ini saya bekerja dengan beberapa orang yang paling cerdas ya, yang paling berkemampuan in some of the most interesting company in the world ya, pada beberapa perusahaan-perusahaan yang paling menarik di dunia ini, helping to set them to the path of the essentialist ya, membantu mereka untuk ya berada di jalan esensialis. In my work, I have seen people all over the world. Selama saya bekerja, saya sudah melihat orang-orang di seluruh dunia who are consumed and overwhelmed ya, by the pressure all around them ya. Jadi orang-orang itu termakan ya dan merasa sangat overwhelmed dengan tekanan-tekanan yang ada di sekitar mereka. I've coached successful people in the quiet pain. Saya sudah coach means melatih ya. Saya sudah melatih orang-orang yang sukses, yang mana di dalam yang mana mereka itu in the quiet pain ya, di mana mereka punya rasa sakit ya yang tersimpan, of trying desperately to do everything. Jadi karena mereka mencoba ya untuk melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Now, I have seen people trapped by controlling managers. Saya sudah melihat orang-orang yang terjebak dengan mengendalikan manajer and unaware that they do not have to. Dan tidak menyadari bahwa mereka tidak seharusnya harus ya melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang tanpa ucapan terima kasih yang mereka Abang panutan siap Bang Doni, sehat selalu, diberkahi selalu ya, amin amin amin. Where was I? Okay. And I have worked tirelessly to understand why so many bright. Dan saya sudah bekerja tanpa lelah ya untuk memahami kenapa orang-orang yang cerdas
ya, orang-orang pintar, capable individual remains near in the dark grip of the non-essential. Kenapa orang-orang cerdas, orang-orang yang kita anggap punya kemampuan itu pada akhirnya mereka hanya ada di jalur non-essential ya. What I have found has surprised me. Apa yang saya temukan ini benar-benar membuat saya terkejut. I work with one particularly driven executive. Ya, saya bekerja dengan seorang eksekutif who got into technology at a young age and love it. Yang mana dia berada di, yang mana dia bergulat ya, bisa dibilang bergulat ya. Bekerja di bidang teknologi ya, sejak usianya yang masih muda dan dia sangat menyukai hal tersebut. He was quickly rewarded for his knowledge. Dia dengan cepat ya dihargai atas pengetahuan dan juga passionnya with more and more opportunities, dengan kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar. Eager to build on his success. Ya, ia sangat ingin untuk membangun kesuksesannya. He continued to read as much as he could. Dia terus membaca sebanyak yang dia bisa and pursue all he could. Ya, dan mengejar semua yang dia bisa lakukan with gusto and enthusiasm ya, dengan entusiasme yang begitu besar. By the time I met him, he was hyperactive. Pada saat saya berjumpa dengan dia adalah seorang yang seorang pribadi yang hiperaktif ya. Trying to learn it all and do it all. Mencoba untuk mempelajari semuanya dan melakukan semuanya. He seemed to find a new obsession every day. Dia nampaknya menemukan obsesi baru setiap hari. Sometimes every hour, dan bahkan kadang-kadang setiap jam. And in the process, he lost his ability. Dalam proses tersebut, dalam perjalanannya, dia kehilangan kemampuannya to discern the vital few from the trivial many ya, untuk membedakan hal-hal yang sangat penting yang jumlahnya hanya beberapa dari hal-hal sepele yang jumlahnya begitu banyak. Everything was important. Segala sesuatu nampaknya begitu penting. As a result, he was stretched thinner and thinner. Sebagai hasilnya ya dia kewalahannya. He was making a millimeter of progress in a million direction. Dia pada akhirnya membuat 1 milimeter ya. Dia membuat kemajuan yang sangat kecil ke begitu banyak arah ya. He was overworked and underutilized. Dia bekerja dia overwork means dia bekerja melampaui batas. Something like overwork means you overwork. Bekerja melebihi batas ya. And underutilized ya. Jadi kemampuannya dia itu tidak terpakai semuanya. And then when I sketch out for him the image on the left and the figure on the stage. Kemudian saat saya menggambarkan gambar yang tadi ya di sebelah kiri halaman, tadi sudah kita lihat ya gambarnya. He started at it for the longest time. It's not started. He stayed at it for the longest time in uncharacteristic silence. Yang ini ya gambar tadi. Orang non esensialis sama orang esensialis. Jadi orang esensialis dia energinya itu diarahkan untuk melakukan banyak sekali hal-hal ya. Nanti sementara seorang yang esensialis dia energinya diarahkan untuk satu hal, dan ini poin kontribusinya begitu tinggi, begitu besar ya.
Okay, we're here. Next, dibantu tap-tap layar Kak ya yang berjoin, bantu follow juga. He stay at it, ya dia memandang ya kepada gambar tersebut for the longest time ya, dan untuk waktu yang sangat lama ya dalam kebisuannya, kediamannya, kebisuan ya. Dan kemudian dia mengatakan, he said ya. Kemudian dia mengatakan, he said, with more than a hint of emotion. Ya, dia mengatakan dengan begitu nampak emosinya ya. That this is the story of my life. Ini adalah cerita kehidupan saya. Then I sketch the image on the right. Kemudian saya menggambarkan gambar yang di sebelah kanan. What would happen if we could figure out the one thing you could do? Apa yang akan terjadi jika kita bisa memikirkan satu hal yang kamu bisa lakukan that will make the highest contribution, yang dapat membuat kontribusi paling besar. Saya bertanya kepadanya. He responded essentially, that is the question. Jawabnya dengan tulus, itulah pertanyaannya. As it turns out, many intelligence ya. Pada kenyataannya, banyak orang cerdas, ambitious people, orang-orang yang ambisius, have perfectly have perfectly legitimate reason to have trouble answering this question ya. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang yang berambisius, mereka sebenarnya punya alasan sempurna ya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Mereka nggak bisa jawab, kurang lebih seperti itu ya. One reason is that, satu alasannya karena a society will punish for good behavior ya. Masyarakat kita itu dihukum ya untuk berlaku baik, untuk berkata tidak dalam hal ini ya, dan rewarded for bad behavior, dan sementara memberikan hadiah atau memberikan imbalan bagi behavior is kelakuan yang buruk ya. Untuk mengatakan, dalam hal ini mengatakan ya, the former is often awkward in the moment ya. Mungkin hal ini nampaknya agak sedikit aneh pada satu waktu, and the latter is often celebrated in the moment, okay? It leads to what I call the paradox of success. Hal ini mengarahkan kepada yang saya sebut paradoks sukses, which can be summed up in 4 predictable phase. Paradoks sukses ini dapat kita ringkas dalam 4 fase yang dapat kita prediksi. Oke, bantu tap-tap layar kakak ya. Next. Nah, fase yang pertama oke, kita sampai di sini aja ya hari ini, karena saya belum belajar Mandarin lagi, oke? Oke. Fase yang pertama ya, paradoks. Fase pertama dari paradox of success ya, dari paradoks kesuksesan. Fase pertama, when we really have clarity of purpose, it enables us to succeed at our endeavor ya. Saat kita benar-benar memiliki kejelasan tujuan, hal itu membuat kita berhasil dalam jerih lelah kita ya. Fase yang kedua, when we have success, saat kita memiliki kesuksesan, we gain a reputation, kita mendapatkan nama baik as we go to person ya, sebagai orang yang dapat
sebagai orang yang bisa atau dapat atau seorang yang kita cari ya go to subicari. We become good old. Kita menjadi seorang tua yang bijaksana ya, who is always there, yang selalu di sana when you need him, yang di saat Anda membutuhkannya, and we are presented with increased option and opportunities ya. Dan kita ini diberikan option is pilihan-pilihan yang lebih meningkat. Kita diberikan pilihan-pilihan dan juga kesempatan-kesempatan yang lebih banyak ya, increased. Fase yang ketiga, phase 3, when we have increased option and opportunities, saat kita memiliki pilihan-pilihan dan juga kesempatan yang lebih banyak, which is actually code for demands, yang pada dasarnya adalah kode untuk permintaan upon our time and energy ya. Kode untuk permintaan atas waktu dan juga energi kita. It leads to diffuse efforts. We get spread thinner and thinner ya. Jadi hal ini bisa mengarah kepada usaha yang ini ya terlalu banyak ya, yang membuat kita makin spread thinner and thinner ya, membuat kita itu energi kita tersebar di mana-mana dan menjadi semakin tipis untuk setiap apa yang kita lakukan. Yang keempat, fase keempat ya, phase number 4 is we become distracted from what would otherwise be our highest level of contribution. Kita menjadi terganggu dari apa yang seharusnya menjadi level tertinggi kontribusi kita. The effect of our success has been to undermine. Efek dari sukses kita seharusnya ini menunjuknya dengan kejelasannya, with very clarity that lead to a success in the first place, dan mengarahkan kita ke sukses pada tempat pertama ya. Curiously, how do we say this? Curiously, I was curious. Curiously, yeah, it should be curiously, yeah. This one. Curiously and overstating ya. Curiously means dengan penuh I would say dengan penuh rasa ingin tahu ya. And overstating the point, dan juga menyatakan ulang poin untuk membuatnya ya. Pengejaran akan kesuksesan bisa menjadi suatu katalis untuk kegagalan. Put another way, kita lihat dengan cara yang berbeda. Sukses can distract us from focusing on. Kesuksesan itu bisa mengganggu kita dari berfokus pada the essential things, hal-hal yang esensial atau hal yang penting that produce success at the first place, yang sebenarnya menghasilkan kesuksesan itu sendiri. Okay, next, we can see this everywhere around us ya. Kita bisa melihat hal ini di mana-mana di sekitar kita. In his book ya, dalam bukunya How the Mighty Fall karya Jim Collins ya. How the Mighty Fall artinya bagaimana orang-orang yang berkuasa, orang-orang besar itu mereka jatuh ya. Jim Collins explores what went wrong in companies that were once darling of Wall Street. Si Jim Collins ini dia mengeksplorasi atau dia menyelidiki apa yang salah dengan perusahaan-perusahaan yang pernah ya menjadi kekasihnya Wall Street ya, atau istilahnya Wall Street kan pasar saham di New York ya, istilah yang dulunya sangat berhasil tapi kemudian jatuh ya. He finds that for many, dia menemukan bahwa untuk kebanyakan perusahaan falling into, jatuh kepada the undisciplined pursuit of more ya, pengejaran ketidakdisiplinan untuk pengejaran akan sesuatu yang lebih. Ada ketidakdisiplinan akan
pengejaran untuk sesuatu yang lebih ya adalah the key reason for failure, adalah kunci utama dari kegagalan. This is true for companies and it's true for the people who work in them. But why? Ini sungguh benar untuk perusahaan-perusahaan tersebut, dan ini juga sungguh benar untuk orang-orang yang bekerja di sana. Tetapi kenapa? Dan why? Why non-essentialism is everywhere? Kenapa non-essentialisme ini ada di mana-mana? Several trends have combined to create a perfect non-essentialist storm. Consider the following. Beberapa tren di masyarakat kita ini beberapa tren yang kita punya itu beberapa tren ini dikombinasikan ya, sehingga menghasilkan suatu badai ya, non-essentialis yang sempurna. Coba kita lihat hal berikut. Too many choices, begitu banyak sekali pilihan ya. We have all observed the exponential increase in choice over the last decade. Kita semua sudah melihat ya, atau observe means kita sudah melihat, kita sudah mengamati ya, bahwa ada peningkatan yang begitu besar terhadap pilihan-pilihan kita dalam satu dekade terakhir ini ya. Yet even in the midst of it, tetapi bahkan di tengah-tengah itu, and perhaps because of it, dan mungkin karena hal itu, we have lost sight of the most important ones. Kita sudah kehilangan pandangan tujuan terhadap hal-hal yang penting bagi kita. As Peter Drucker says, sama seperti yang dikatakan Peter Drucker ya, in a few hundred years, dalam beberapa ratus tahun, when the history of our time will be written for long-term perspective, saat sejarah dari waktu kita akan ditulis untuk masa sudut pandang yang lebih lama, it is likely that the most important event, kemungkinan besar hal yang paling penting sejarawan akan lihat ke depannya adalah bukan teknologi, not the most important, not internet, bukan juga internet, bukan not e-commerce, bukan perdagangan elektronik. It is perdagangan di internet ya. It is unprecedented ya, change. Hal ini adalah perubahan yang terjadi di awal in human condition ya, pada kondisi manusia. For the first time, untuk yang pertama kalinya, literally ya, substantial and rapidly growing, secara substansial dan secara cepat bertumbuh ya, orang-orang yang memiliki pilihan. For the first time, they will have to manage themselves. Untuk pertama kalinya mereka harus mengatur diri mereka sendiri, and the society is totally unprepared for it. Dan masyarakat kita sebenarnya itu belum siap untuk hal tersebut. Nah, ini ada gambar ya di halaman 19, the undisciplined pursuit of more ya. Ketidakdisiplinan pengejaran akan sesuatu yang lebih ya. Nih, chaos ya, nampaknya seperti ini. We are prepared in part because kita tidak dipersiapkan ya. Karena for the first time, untuk pertama kalinya, the preponderance of choice has overwhelmed ya. Bahwa begitu banyak pilihan itu sehingga membuat kita merasa ini ya, overwhelmed means it's hard to say ya. Karena di luar kendali ya. Bisa juga kayak di luar kendali or ability to manage it. Kita kayak seperti di luar kendali dari kemampuan kita untuk mengatur pilihan-pilihan tersebut. We have lost our ability. Kita sudah kehilangan kemampuan kita to filter what is important, untuk menyaring apa yang penting,
dan apa yang tidak penting. What is important and what isn't. Okay? Nah, psychologists call this, kita sampai sini aja ya. Psychologists call this, para psikologi menyebutnya sebagai decision fatigue. Ya, kelelahan membuat keputusan. The more choices we are forced to make, the more the quality of our decision deteriorates ya. Semakin banyak pilihan yang kita perlu lakukan, maka kualitas dari keputusan kita itu akan semakin buruk ya. Wow. So hari ini kita sampai di sini dulu ya, page 20. Thank you so much yang udah join ya. Nanti besok kita lanjut lagi, boleh join lagi, dibantu follow ya. Biar besok kalau live bisa dapat notifikasi. Thank you so much and selamat beristirahat ya. Bye bye. Oops, wait.